Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Suherman yang sudah memberikan izin kepada CGP atas nama Ibu Nur Ainun untuk mendiskusikan visi misi yang dia buat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat Bu Ainun yang sudah memotivasi dan mensupport beliau terkait pendampingan kali ini. Bu Ainun sudah mempelajari tentang visi yang akan dia buat untuk selama pendidikan guru penggerak. Bu Ainun bukan mengubah visi sekolah ya Bapak Ibu. Dia punya sebuah visi impian dia yang akan disampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada rekan-rekan di sekolah dia. Jadi dia bukan mengubah visi yang sudah ada, karena visi itu sejatinya kan kita tentukan bersama guru, komite dan peserta didik. Jadi di sini Ibu Ainun akan menyampaikan sebuah visi impian yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Apakah dari visi impian yang Bu Ainun sampaikan ini nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu kasih ide atau semacam saran buat Bu Ainun, akan dipersilahkan sehingga kegiatan diskusi Bu Ainun ini berjalan dengan baik. Baik, kepada Bu Ainun, saya selaku pengajar praktek, saya mempersilahkan Ibu Ainun untuk menyampaikan visi misinya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu PP yang sudah bersedia hadir di sekolah kami, dan yang terhormat rekan-rekan seperjuangan yang di SD 009. Alhamdulillah hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu PP yang sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah impian saya, Ibu ya. Sebelum saya masuk ke visi dan misi impian saya, Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Ibu ya. Di sini kita sama-sama melihat di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi diskusikan, Ibu. Kira-kira nanti impian saya sesuai apa tidak. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana, Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Udah tuh yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Udah tuh yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa. Yang keenam, kita paham bahwa. Jadi di sini saya minta kepada rekan-rekan untuk menuangkan apa kira-kira ide-ide dari teman sebelum saya memperlihatkan ide saya yang saya sudah buat, Ibu. Di sini saya berikan kertas dulu, Ibu ya, boleh diisi sesuai impian Ibu. Oke Ibu, saya kasih waktu sebentar Ibu ya, silakan diorek-orek kira-kira apa impiannya untuk yang akan datang Ibu ya. Nah, yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana Ibu kira-kira tuh ya. Udah tuh, yang kedua kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira? Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Udah tuh, yang keenam, kita paham bahwa. Ya Ibu ya. Oke Ibu ya. Oke Bu, di sini saya sudah ada membuat Ibu, kita memimpikan murid yang bagaimana.
Ini Ibu, saya memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya impikan Ibu. Menurut Ibu-Ibu bagaimana? Pas, oke. Sama juga. Iya. Oke. Kalau gitu kita masuki pertanyaan yang kedua Ibu ya. Di sini kita percaya bahwa murid adalah, ini yang saya buat Ibu, bahwa insan yang memiliki bakat, minat, dan keunikan yang berbeda dan berhak berkembang sesuai kodratnya. Jadi anak kita punya keunikan masing-masing Ibu. Ini yang perlu kita kembangkan sesuai dengan kodrat anak tersebut. Ya, oke Ibu, cocok? Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan, ini yang saya impikan Ibu, mengutamakan lingkungan yang bersih, udah tuh tertib dan aman bagi seluruh warga sekolah. Jadi baik murid kita maupun gurunya Ibu. Bagaimana? Oke. Udah tuh di sini lagi murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah yang paling utama. Jadi beriman, punya keimanan dia Ibu ya, baik dia agama Islam maupun agama Kristen sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Udah tuh yang kedua, belajar adalah suatu kebutuhan bukan tuntutan. Ya. Jadi anak ini sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan bukan tuntutan. Ya. Oke Ibu. Oke, kita masuk yang berikutnya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang pertama melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, saling berkolaborasi baik dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid. Ini, kalau dengan wali murid nanti ada penjelasan berikutnya Ibu ya. Sekarang kita sudah mengadakan kolaborasi antara kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mencapai impian tadi Ibu ya. Pertanyaan berikutnya, kita paham bahwa yang satu, melaksanakan pendidikan berkarakter memotivasi murid untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada pada diri mereka. Ini yang pertama Ibu. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak kepada murid. Udah tuh yang ketiga, melaksanakan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kita lihat visi sekolah kita Ibu. Visi sekolah kita yang ada sekarang ini, mewujudkan sekolah dasar negeri 009 Tembilahan Kota yang berprestasi bidang akademik dan ekstrakurikuler untuk meningkatkan masa depan yang gemilang. Ini visi sekolah kita sekarang. Sementara visi dari saya Ibu, ini visi saya, terwujudnya murid berkarakter dan berbudi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan pertanyaan yang kita sudah jawab tadi, diskusikan di awal tadi Ibu. Ini visi impian saya ya. Semoga nanti impian saya ini bisa diwujudkan, bercita-cita yang lebih tinggi Ibu ya. Udah tuh kita kaji kembali, ini tidak merubah visi sekolah Ibu ya. Kita kaitkan dengan visi sekolah kita yang ada. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Visi sekolah yang tadi Ibu. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul Ibu. Ya. Setelah itu kita lihat lagi, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab Ibu.
Jika visi sudah berpihak kepada murid, ayo kita identifikasi inisiatif prakarsa perubahan yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Itu kalau sudah berpihak. Tapi seandainya belum berpihak, ayo kita rumuskan visi yang berpihak kepada murid dan melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Ini. Setelah kita lihat yang visi sekolah tadi dan visi yang saya impikan Ibu, sekarang timbullah inisiatif prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tersebut, baik dari visi sekolah maupun visi impian saya tadi Ibu ya. Kira-kira ada saran dari Ibu, inisiatif apa yang perlu dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Kira-kira ada masukan dari Bapak dan Ibu-ibu? Ini inisiatif perubahan yang akan saya lakukan Ibu untuk mencapai impian tadi. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung, karena prasarana-sarana ini kalau tidak ada, tidak bisa mendukung, tak bisa juga kita mencapai visi impian kita. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru. Ya, di sekolah kita sudah ada kombel, insya Allah kompetensi gurunya insya Allah akan terpenuhi. Yang kedua, melakukan kolaborasi para warga sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita selalu melakukan kolaborasi. Udah tuh, yang ketiga melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Udah tuh, yang kelima melakukan pembiasaan praktek baik. Ini Ibu inisiatif prakarsa perubahan yang akan kita lakukan bersama untuk mencapai impian tadi. Udah tuh, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Di sini saya buat yang pertama, kita harus mensosialisasikan program dan kegiatan sekolah kepada orang tua. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, biar orang tuanya tahu bahwa di sekolah kita ada program seperti ini. Udah tuh, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang pertama, melaksanakan program kegiatan sekolah secara bersama-sama. Jadi tidak bisa kalau kita sendiri-sendiri Ibu, harus bekerja sama. Yang kedua, melibatkan orang tua murid dalam kegiatan sekolah. Alhamdulillah kita ini sudah laksanakan. Contohnya seperti perpisahan, kita selalu melibatkan orang tuanya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya. Udah tuh, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Udah tuh, bagaimana cara rancangan waktunya? Nah, ini. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama, mensosialisasikan semua kegiatan sekolah kepada orang tua di awal tahun ajaran. Ini yang perlu kita lakukan Ibu. Yang kedua, melakukan pembiasaan praktik baik. Di sekolah kita sudah melakukan yang ini Ibu. Yasinan setiap hari Jumat, itu rutin kita lakukan. Yang kedua, senam bersama setiap hari Sabtu, itu juga rutin kita lakukan. Udah tuh, kegiatan literasi, anak berkunjung ke perpustakaan untuk melakukan baca bersama atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Udah tuh, gotong royong, ini juga kita selalu lakukan untuk membiasakan anak menjaga kebersihan sekolah kita. Demikianlah yang dapat saya presentasikan mengenai visi dan prakarsa perubahan yang
saya impikan untuk masa yang akan datang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Ainun yang sudah menyampaikan visi prakarsa perubahan yang dibuatnya. Semoga terwujud di sekolah Ibu ya Bu ya. Karena visi Ibu ini sungguh luar biasa, terwujudnya murid berkarakter dan berbudi pekerti sesuai profil pelajar Pancasila yang mana terdapat 6 dimensi. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian kepada rekan-rekan sejawat, izin juga menyampaikan salam dari Bapak Fasilitator. Semoga kolaborasi untuk Bu Ainun katanya terus berjalan dan terus memberikan dukungan buat Bu Nur Ainun. Terima kasih, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.